Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Iswan Mohi SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 14 Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo dengan NIM 247072201. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menyambut usia balik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu untuk kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, maka terlebih dahulu kita supaya apa? Supaya pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini akan mendapat berkah, ridho dan petunjuk dari Allah. Baik, coba adik Fikri, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran dulu ini. Coba ditengok sebelah kiri dan kanan kalian. Kira-kira ada di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Oke, coba siapa semua yang tidak sempat hadir hari ini?
Siapa lagi? Oke. Baik. Berarti untuk hari ini ada sekitar 4 orang yang tidak hadir ya. Baik. Semoga keempat teman kita yang belum sempat hadir hari ini, kita doakan bersama. Semoga besok bisa masuk kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa ya. Oke. Baik. Coba segala sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran kita pada hari ini itu disingkirkan dulu di atas meja. Semua disimpan di dalam laci. Tempat duduk dipastikan dalam keadaan rapi teratur ya. Yang ada di atas meja hanya peralatan pembelajaran kita berupa pensil, pulpen, buku ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Pak Guru ingin bertanya dulu ini. Kira-kira ada yang masih ingat materi pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Apa Siti? Tentang Asmaul Husna ya. Jadi itu materi kita pada pertemuan minggu kemarin ya. Terkait dengan materi Asmaul Husna, maka pada pertemuan kita pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini itu sangat erat kaitannya dengan materi pada minggu kemarin. Apa judul materi kita pada hari ini? Judul materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menyambut usia balik. Ya, jadi itu judul materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya terkait dengan judul materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru juga ingin bertanya dulu ya, kaitan dengan judul materi itu. Pertanyaan yang pertama ya, kira-kira dari judul menyambut usia balik tersebut, ada di antara anak-anak sekalian ini yang sudah mengetahui tanda-tanda balik? Ada yang sudah tahu bahwa tanda-tanda balik itu seperti apa? Ada yang tahu? Ketika anak itu sudah balik, tentu ada dia punya tanda-tanda. Ada yang sudah tahu tanda-tandanya seperti apa? Oke. Apa? Haid ya, haid bagi perempuan. Baik, tepuk tangan untuk Siti. Yang berikut pertanyaan yang kedua. Apakah kalian sudah tahu ketika laki-laki itu sudah tiba masa puber, maka ada tanda-tanda bahwa dia sudah balik? Ada? Ada yang sudah tahu? Ada. Oke, kalau laki-laki sudah puber, apa dia punya tanda-tanda? Ya? Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Ketika anak atau kalian sudah memasuki usia balik, kalian tahu bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi. Ya? Oke, beribadah, tepuk tangan untuk Siti. Jadi kalau dia sudah balik, ada kewajiban yang harus dipenuhi ya. Paham ya? Oke. Atau ada ketentuan-ketentuan agama, perintah agama yang harus dilaksanakan. Oke, baik. Paham ya? Selanjutnya, dalam pembelajaran ini terkait dengan materi menyambut usia balik, maka tentu
ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini dan nantinya. Jadi tidak sekedar kita belajar, mendengarkan materi, tetapi tidak ada tujuan, tidak ada target. Tetap ada tujuan pembelajaran ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita capai adalah peserta didik dapat menjelaskan makna dan pengertian balik. Itu tujuan pertama ya. Peserta didik dapat menjelaskan makna dan pengertian usia balik. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda fisik dan emosional yang menunjukkan anak tersebut sudah memasuki usia balik ya. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, menjaga kebersihan, dan tentu harus melaksanakan kewajiban setelah memasuki usia balik. Oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran itu yang akan kita capai hari ini. Baik anak-anak sekalian, biar pembelajaran kita pada hari ini lebih semangat dan lebih bergairah, coba kita berdiri dulu. Kita berdiri. Kita tepuk P5, boleh? Tepuk P5 tahu kan? Oke. Semua harus semangat untuk melakukan tepuk P5 tersebut. Baik. Tepuk P5. Program penguatan profil pembelajaran Pancasila Keseluruhan Desa Bangsa. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan ice breaking ya, sebagai penyemangat kita dalam menerima materi pada pagi hari ini, maka terkait dengan materi kita yaitu tentang menyambut usia balik, maka di sini Pak Guru akan menampilkan video ya, akan menayangkan video yang di dalam video itu menerangkan atau menjelaskan ya kaitan dengan materi menyambut usia balik tersebut. Paham ya? Oke, baik. Jadi sebentar nanti videonya Pak Guru akan putar, Pak Guru akan tayangkan, silakan disimak, dipahami dengan baik ya. Oke, baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Dan tentu sebelum lebih jauh kita membahas materi, maka untuk mengawali pembelajaran kita, maka sama-sama kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya tujuan pembelajaran yang
pertama, menjelaskan pengertian balik. Kedua, menguraikan tanda-tanda balik. Dan yang ketiga, kewajiban setelah memasuki usia balik. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 4 kelas 4 yakni tentang menyambut usia balik. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan bersama ya tayangan video yang terkait dengan penjelasan materi tentang menyambut usia balik. Baik. Nah, setelah tadi anak-anak sekalian mengamati, menyimak dan melihat secara langsung terkait dengan penjelasan materi yang ada di video, maka dalam hal ini juga Pak Guru ingin menjelaskan secara langsung juga terkait dengan materi menyambut usia balik tersebut. Oke, paham ya? Baik. Kaitan dengan hal tersebut yang harus pertama kita pahami dan harus kita ketahui bahwa apa makna dan pengertian daripada balik tersebut. Ya, kalau seperti yang kita lihat, yang kita amati dalam video, maka makna dan pengertian balik adalah perkembangan secara individu atau perubahan secara individu yang terjadi pada diri manusia, baik perubahan fisik, kemudian secara emosional itu ada. Tatkala misalnya anak tersebut itu sudah memasuki usia balik. Dalam menyambut usia balik itu ada kemudian tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa anak tersebut atau paling tidak kalian di sini itu akan menemuinya, akan merasakan tanda-tanda balik tersebut. Paham ya? Oke, jadi kita semua ini baik laki-laki dan perempuan itu akan menemukan atau merasakan tanda-tanda tersebut. Paham ya? Selanjutnya anak-anak sekalian, setelah kita merasakan berbagai macam tanda-tanda balik tersebut, maka dalam agama Islam bagi kita semua yang sudah memasuki usia balik tersebut ada kewajiban, ada ketentuan-ketentuan perintah agama yang harus kita jalankan, yang harus kita laksanakan. Baik, anak-anakku sekalian, setelah Pak Guru tadi menjelaskan materi tentang dengan menyambut usia balik tersebut, maka di sini Pak Guru sudah bentuk 3 kelompok ya. Sudah ada pembentukan kelompok. Kelompok 1 yang ini kelompok laki-laki, kelompok 2 yang ini ya, dan ini kelompok 3. Nah, dalam pembelajaran kelompok ini akan ada materi atau semacam tugas yang Pak Guru akan berikan terkait dengan pemecahan masalah, dan masalah tersebut akan didiskusikan pada masing-masing kelompok. Nah, setelah didiskusikan pada setiap kelompok terkait dengan masalah yang ada dalam LKPD tersebut, maka sebentar akan dipresentasikan di depan kelas hasil daripada diskusi yang ada di masing-masing kelompok tersebut. Paham ya? Oke, ini Pak Guru akan bagi LKPD.
Ini kelompok 1. Ya, nanti berbagi ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang berikut ada nomor 1. Ya. Soalnya adalah terkait dengan makna dan pengertian balik. Yang berikut nomor 2 adalah silakan kalian mencari tahu atau mengidentifikasi tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Paham ya? Sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah hukum dan kewajiban-kewajiban bagi setiap anak yang sudah memasuki usia balik. Silakan ditemukan lalu kemudian dicatat. Paham ya? Di sini kan sudah ada nomor 1, 2, 3, 4 untuk menjawab atau menuliskan setiap jawaban yang kita temukan. Pada intinya, setiap jawaban, setiap soal harus didiskusikan dulu bersama dalam kelompoknya. Paham ya? Mendiskusikan pemecahan masalah yang ada di masing-masing kelompok itu 10 menit ya. Jadi 10 menit waktu kita untuk berdiskusi terkait dengan mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD. Paham ya? Oke. Silakan didiskusikan ya. Hasil diskusi kelompoknya itu yang kemudian dicatat dalam lembaran LKPD pada bagian refleksi. Kalau tidak salah di bagian terakhir ada refleksi yang menghimpun segala diskusi atau jawaban yang kalian sepakati. Makna dan pengertian. Nomor 3 kewajiban ya. Silakan dipahami betul dia punya pertanyaan. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 paham ya soalnya? Kelompok 1 apa tentang makna dan pengertian ya. Itu yang didiskusikan dan hasilnya silakan ditulis dicatat dalam LKPD pada bagian nomor 1. Yang kedua adalah tanda-tanda balik. Jadi dilihat dan dipahami itu apa tanda-tanda balik, kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan tulis ya apa seperti apa itu tanda-tanda balik. Kemudian yang nomor 3 kewajiban-kewajiban setelah balik. Jadi dicatat. Nomor 3 sudah sampai di mana? Jadi sudah dipahami soal ya. Nomor 1 terkait dengan makna dan pengertian ya. Kemudian nomor 2 tanda-tanda balik dan yang ketiga kewajiban setelah balik. Silakan didiskusikan dulu. Hasil diskusinya ditulis dalam LKPD. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk sama-sama maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dan 3 silakan menyimak, memperhatikan, dan setelah pemaparan atau presentasi boleh kelompok 2 dan 3 bertanya ataupun menanggapi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 1 tersebut. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi presentasi ataupun pemaparan dari kelompok 1 ya. Selanjutnya Pak Guru kembalikan ke kelompok 2 dan kelompok 3. Kira-kira dari apa yang sudah dipresentasikan tadi ya, dari kelompok 2 dan 3 ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dipertanyakan? Ada? Oke, baik. Adik Siti, silakan bertanya. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik? Perbedaannya adalah kalau laki-laki mimpi basah dan kalau perempuan datang haid. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada ya? Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus sama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hukum-hukum dan kewajiban setelah balik. 1. Sholat fardu. 2. Puasa. 3. Zakat fitrah. 4. Menjaga kehormatan dan kewajiban berpakaian sopan. Baik, itulah tadi presentasi atau pemaparan dari kelompok 2. Pak Guru kembalikan lagi ke kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan pertama, makna dan pengertian balik. Usia balik adalah fase perkembangan pada individu yang menandai perubahan fisik mereka dan emosional yang mengarah pada kemampuan untuk mencapai kedewasaan. Pertanyaan kedua, tanda-tanda balik. 1. Menstruasi haid pada perempuan. 2. Mimpi basah hilang pada laki-laki. 3. Tumbuhnya rambut kemaluan bugis pada perempuan dan laki-laki. 4. Tumbuhnya payudara pada perempuan, peningkatan suara pada laki-laki. Anak sekalian, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Cukup. Oke. Kalau begitu kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduk semula. Oke, berdiri semua dulu, berdiri. Kita berdiri untuk menyemangati diri kita masing-masing dan untuk kita semua. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tahu tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita akan bermain kuis ya. Oke, soalnya ada 5. Nanti sebentar permainannya kita akan mulai. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Oke. Silakan masing-masing kelompok
menyimak pertanyaan yang ada dalam kuis. Kemudian kalau sudah, pasang tangan siapa yang bisa menjawab. Apakah itu dari kelompok 1, 2, dan 3? Siapa yang bisa? Coba Siti, silakan maju ke depan. Oke, benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya nomor 2. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Ada yang bisa? Pasang tangan. Coba Amar, silakan maju. Oke, benar. Coba pertanyaan yang kelima sekarang, siapa yang bisa jawab? Coba. Oke, benar. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Coba Fikri dulu. Silakan maju. Oke, benar. Oke, baik ya. Itulah permainan kuis kita. Kelompok 1. Oh, kelompok 3 ya. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan adik Siti. Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan adik Siti adalah apa yang dilakukan seseorang ketika sudah memasuki usia balik. Oke, baik, Pak Guru jawab ya. Jadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di awal, bahwa tentu seorang anak ketika sudah memasuki usia balik ada kewajiban yang harus dia laksanakan, yang harus dia penuhi. Pertama apa? Dia sudah harus melaksanakan perintah-perintah dalam agama. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, zakat fitrah, kemudian berbuat baik kepada sesama, taat terhadap orang tua, hormat kepada guru. Itulah adalah bagian-bagian daripada kewajiban seseorang tatkala dia sudah masuk usia balik. Itulah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita masuk pada kegiatan terakhir ya, atau penutup. Pak Guru ingin bertanya lagi ya. Kira-kira dalam pembelajaran dari awal sampai dengan sekarang, pembelajaran kita menyenangkan atau tidak? Ada sesuatu hal yang baru didapat dalam pembelajaran hari ini? Ada? Ada ilmu yang didapat? Ada. Oke, baik. Apa kira-kira yang bisa ilmu yang bisa didapat dan kemudian bisa tersimpan dalam memori ingatan kalian? Pak Guru ingin bertanya. Kira-kira apa? Menghindari perbuatan dosa. Apa lagi kira-kira? Kaitan dengan penjelasan materi tadi. Apa yang bisa kita dapat sampai kita ingat terus, sampai di rumah bahkan kita akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya? Oke, menjaga kehormatan dan berpakaian sopan. Baik, kaitan dengan materi ataupun kesimpulan materi. Coba siapa yang bisa bantu Pak Guru untuk bisa memberikan kesimpulan materi pada kesempatan kali ini? Ada yang bisa? Siti ya, silakan. Silakan berdiri Siti. Kesimpulan materi sudah ada di slide, silakan dibaca.
Baik anak-anak sekalian, tadi adik Siti sudah menyimpulkan ya kaitan dengan penjelasan materi menyambut usia balik. Maka Pak Guru kembali menguatkan atau memberikan kesimpulan ya terkait dengan materi usia balik. Pertama, anak-anakku sekalian, kaitan dengan balik, maka makna dan pengertiannya adalah perubahan yang terjadi pada setiap orang, pada setiap individu, baik itu perubahan secara fisik maupun secara emosional. Itu kesimpulan pertama ya, terkait dengan makna dan pengertian balik. Yang kedua adalah tanda-tanda balik, baik itu perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki, tandanya adalah mimpi basah, tumbuhnya rambut pada ketiak, tumbuhnya jakun, tumbuhnya jambang, badannya lebih besar, berotot, suaranya lebih keras. Itu adalah bagian tanda pada laki-laki. Kemudian untuk perempuan, tandanya adalah menstruasi setiap bulan atau datang haid. Berikutnya adalah membesar dia punya dada, kemudian pinggulnya juga ikut melebar dan membesar. Itu adalah bagian tanda memasuki usia balik bagi perempuan. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir adalah bahwa setiap kita, setiap orang, setiap anak, ketika dia sudah masuk pada usia balik, ada kewajiban agama atau perintah agama yang harus dia laksanakan dan harus dia penuhi. Berupa apa? Seperti perintah sholat, perintah puasa, zakat, menjaga kehormatan, dan berpakaian sopan. Sebelum kita berdoa keluar, Pak Guru ada ada soal evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan kita pada hari ini, atau sebagai tindak lanjut dari materi yang kita pelajari hari ini. Bentuk soalnya nanti akan Pak Guru bagikan lewat grup WhatsApp. Ya, bisa dikerjakan di rumah. Dan insya Allah pada minggu berikutnya akan Pak Guru periksa dan nilainya juga akan diterima oleh kalian. Paham ya? Baik, untuk di akhir pembelajaran kita berdoa dulu ya sebelum keluar atau sebelum pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu, coba adik Fikri silakan dipimpin doa pulang hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bis sabri. Wa tawassaw bis sabri. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah berdoa sebagai tanda semua tahapan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Baik, dan untuk itu pembelajaran kita pada hari ini kita tutup ya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.